Bicara soal harta, apalagi jika berkaitan dengan harta warisan, pasti kita akan teringat dengan banyak kasus negatif yang terjadi di masyarakat. Pasalnya, harta warisan merupakan salah satu di antara sumber keributan dalam sebuah keluarga. Berbagai kasus kriminal hingga berujung kematian banyak terjadi dengan berawal dari perebutan harta warisan. Tidak mengherankan karena realita di masyarakat membuktikan kurangnya edukasi yang baik terkait bagaimana pembagian warisan yang benar sesuai syariat. Walhasil, selalu ada pihak yang merasa dirinya dirugikan dan menganggap dirinya berhak mendapatkan harta lebih banyak atau bahkan meyakini bahwa semua harta warisan itu adalah miliknya. Satu di antara kasus warisan yang banyak menjadi polemik adalah ketika seorang istri ditinggal suaminya dengan meninggalkan harta warisan yang cukup banyak. Pertanyaannya, apakah semua hartanya menjadi milik istri? Ini adalah salah kaprah yang banyak diyakini oleh masyarakat, yaitu ketika seorang suami meninggal, seluruh harta warisan menjadi milik istrinya. Padahal, jatah warisan istri telah Allah tentukan di dalam Al-Quran. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Maka istri mendapatkan harta 1/4 atau 1/8 dari peninggalan suaminya, bukan seluruhnya. Mungkin ada yang bertanya, jika istri hanya mendapatkan 1/4 atau 1/8, apakah tidak kasihan? Bagaimana nafkah dia? Jawabannya, yang pertama, ketetapan ini adalah hukum Allah yang sudah paling adil dan tidak ada kezaliman sama sekali. Kedua, jika istri miskin dan anak-anaknya mampu menafkahi, maka anak-anaknya lah yang wajib menafkahi. Jika istri masih punya ayah yang mampu menafkahi, maka ayahnya yang wajib menafkahi. Jika tidak ada ayah, maka para kerabat lain yang wajib menafkahi. Maka selalu ada orang yang bertanggung jawab atas nafkahnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat dan ahli waris pun berkewajiban demikian, beliau rahimahullah berkata, ayat ini menunjukkan bahwa kerabat yang berkemampuan wajib menafkahi kerabat yang kurang mampu. Jika ada yang bertanya, bagaimana jika para anak merelakan jatah warisannya untuk sang ibu atau istri dari mayit tersebut? Jawabannya, boleh saja jika memang semua ahli warisnya ridho tanpa paksaan. Al-Lajnah Ad-Daimah lil Bukhus wal Ifta mengatakan, jika sebagian ahli waris tanazul atau merelakan sebagian hartanya untuk ahli waris yang lain, sedangkan ia adalah orang yang balik dan berakal, hukumnya boleh. Dengan tetap meyakini bahwa aturan waris yang Allah tetapkan adalah yang paling adil dan terbaik. Dan andaikan sang anak tidak merelakan bagiannya untuk sang ibu, ia pun tidak tercela, karena memang itu adalah hak dia yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itulah keadilan pembagian warisan dalam Islam. Sudah selayaknya kita meyakini dan mempraktekkan ilmu waris ini dalam kehidupan kita.